Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Tri Anissa dengan NIM 241186206115. Di sini saya dari kelas 4C PGSD. Di sini saya akan membuat video UTS dengan mata kuliah yaitu evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Abduluddin SPDI MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dengan pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud dengan tes dan sebutkan aspek-aspek dalam perencanaan tes. Tes merupakan salah satu alat yang sangat penting dalam dunia pendidikan karena melalui tes seseorang guru dapat mengetahui sejauh mana peserta didik telah memahami materi yang diajarkan. Secara umum, tes dapat diartikan sebagai suatu alat ataupun prosedur yang digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, sikap, maupun keterampilan seseorang melalui serangkaian pertanyaan ataupun tugas yang harus diselesaikan. Tes ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian hasil belajar, tetapi juga sebagai alat evaluasi untuk memperbaiki proses pembelajaran ke depannya. Dengan kata lain, tes membantu guru dalam melihat keberhasilan pembelajaran sekaligus menemukan bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Dan dalam prakteknya, tes ini tidak boleh disusun secara sembarangan. Tes yang baik harus dirancang dengan perencanaan yang matang agar benar-benar dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Salah satu aspek utama dalam merencanakan tes adalah menentukan tujuan tes. Tujuan tes ini harus jelas sejak awal. Misalnya, apakah tes ini digunakan untuk mengukur pengetahuan siswa, kemampuan berpikir tingkat tinggi, atau keterampilan praktik. Tanpa tujuan yang jelas, soal yang dibuat bisa menjadi tidak terarah dan tidak relevan dengan pembelajaran. Selanjutnya yaitu penyusunan kisi-kisi tes juga merupakan bagian penting dalam perencanaan. Kisi-kisi ini berfungsi sebagai pedoman atau peta dalam membuat soal, sehingga soal yang disusun tetap sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Dalam kisi-kisi biasanya terdapat informasi mengenai materi yang diujikan, indikator pencapaian, bentuk soal, serta tingkat kesukaran. Dengan adanya kisi-kisi, guru dapat memastikan bahwa semua materi yang penting telah mencakup dalam tes. Selain itu, pemilihan bentuk tes juga perlu diperhatikan. Bentuk tes yang harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, untuk mengukur kemampuan mengingat ataupun memahami, guru dapat menggunakan soal pilihan ganda. Untuk mengukur kemampuan tingkat tinggi seperti analisis ataupun evaluasi, soal uraian lebih tepat digunakan. Sedangkan untuk mengukur keterampilan digunakan tes praktik. Pemilihan bentuk tes yang tepat akan membuat hasil penilaian menjadi lebih akurat. Aspek lain yang tidak kalah penting yaitu jumlah soal dan waktu pengerjaan. Jumlah soal harus cukup untuk mewakili seluruh materi yang diajarkan, namun tidak terlalu banyak sehingga tidak membebani siswa. Untuk pengerjaannya juga harus disesuaikan dengan tingkat kesulitan soal dan kemampuan siswa, agar siswa dapat mengerjakan dengan tenang dan optimal. Selain itu, petunjuk pengerjaan juga harus disusun dengan jelas agar tidak menimbulkan kebingungan bagi peserta didik.
Dan yang terakhir yaitu penyusunan kunci jawaban dan pedoman atau penskoran. Sangat penting untuk menjamin penilaian yang objektif dan adil. Dengan adanya pedoman, penskoran yang jelas, guru dapat memberikan nilai secara konsisten dan mengurangi subjektivitas. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua, dengan pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam proses pembelajaran, tujuan pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan saja, tetapi juga mencakup sikap dan keterampilan. Oleh karena itu, pengembangan soal harus mampu mengukur 3 aspek utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga aspek ini saling melengkapi dan sangat penting untuk menilai perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Aspek pertama yaitu aspek kognitif, yaitu aspek yang berkaitan dengan kemampuan berpikir. Pengembangan soal pada aspek ini biasanya mengacu pada taksonomi Bloom yang telah direvisi, yang terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Dalam penyusunan soal kognitif, guru harus menentukan terlebih dahulu indikator yang ingin dicapai, kemudian menyesuaikan bentuk soal dengan tingkat kemampuan berpikir tersebut. Misalnya, untuk mengukur kemampuan mengingat, guru dapat memberikan soal yang meminta siswa menyebutkan atau mengidentifikasi. Untuk kemampuan memahami, siswa diminta menjelaskan dengan kata-kata sendiri. Sedangkan untuk tingkat yang lebih tinggi seperti analisis dan evaluasi, soal biasanya berbentuk uraian yang menuntut siswa berpikir kritis. Dengan demikian, soal kognitif harus disusun secara bertahap, dari yang sederhana hingga kompleks. Aspek kedua yaitu aspek afektif, yaitu aspek yang berkaitan dengan sikap, nilai, dan karakter peserta didik. Pengembangan soal pada aspek ini berbeda dengan aspek kognitif karena tidak dapat diukur hanya dengan tes tertulis biasa. Penilaian afektif biasanya dilakukan melalui observasi, angket, atau skala sikap. Guru dapat mengamati perilaku siswa selama proses pembelajaran, seperti kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran, dan kerjasama. Selain itu, guru juga dapat menggunakan angket yang berisi pernyataan sikap yang harus direspon oleh siswa. Misalnya, pernyataan tentang kebiasaan belajar atau sikap terhadap teman. Dengan cara ini, guru dapat memperoleh gambaran tentang sikap dan karakter siswa secara lebih mendalam. Aspek ketiga yaitu aspek psikomotor, yaitu aspek yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan melakukan suatu kegiatan. Penilaian pada aspek ini biasanya dilakukan melalui praktik atau penilaian kinerja. Dalam pengembangan soal psikomotor, guru perlu merancang tugas yang memungkinkan siswa menunjukkan keterampilannya secara langsung. Misalnya dalam pelajaran seni musik. Di sini siswa diminta memainkan alat musik, atau dalam pembelajaran IPA, siswa melakukan percobaan sederhana. Untuk menilai hasilnya, guru menggunakan rubrik penilaian yang berisi kriteria-kriteria tertentu, seperti ketepatan, kerapian, dan teknik. Dengan adanya rubrik, penilaian menjadi lebih objektif dan terstruktur. Secara keseluruhan, pengembangan soal yang baik harus mencakup ketiga aspek tersebut agar penilaian menjadi lebih komprehensif. Jika hanya menilai aspek kognitif saja, maka hasil penilaian belum sepenuhnya menggambarkan kemampuan siswa.
Oleh karena itu, guru perlu mengembangkan berbagai jenis instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dengan demikian, proses penilaian tidak hanya mengukur apa yang diketahui siswa, tetapi juga bagaimana sikap dan keterampilan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah ciri-ciri butir soal suatu tes disebut baik? Jelaskan. Ciri-ciri butir soal yang baik yaitu yang pertama yaitu valid. Ciri pertama ini dari soal yang baik adalah validitas. Valid berarti soal tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur sesuai dengan tujuan pembelajaran. Misalnya, jika tujuan pembelajaran adalah agar siswa mampu menganalisis suatu konsep, maka soal yang diberikan harus berbentuk soal analisis, bukan sekadar menghafal atau menyebutkan. Dan jika guru memberikan soal yang tidak sesuai dengan indikator, maka soal tersebut menjadi tidak valid karena tidak mencerminkan kemampuan yang ingin diukur. Kedua yaitu reliable. Ciri kedua adalah reliabilitas, yaitu kemampuan soal untuk memberikan hasil yang konsisten. Artinya, jika tes yang sama diberikan kepada kelompok siswa yang sama dalam kondisi yang sama, maka hasilnya akan jauh berbeda. Reliabilitas ini sangat penting karena menunjukkan bahwa soal tersebut dapat dipercaya sebagai alat ukur. Yang ketiga yaitu objektif. Objektivitas berarti bahwa penilaian terhadap jawaban siswa tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi atau perasaan penilai. Dalam soal yang objektif, siapapun yang memeriksa akan memberikan nilai yang sama. Contohnya adalah soal pilihan ganda, di mana jawaban benar sudah jelas dan tidak dapat ditafsirkan berbeda. Keempat yaitu tingkat kesukaran yang sesuai. Soal yang baik harus memiliki tingkat kesukaran yang sesuai. Tidak perlu mudah dan tidak terlalu sulit. Jika soal terlalu mudah, hampir semua siswa akan menjawab dengan benar, sehingga soal tersebut tidak mampu mengukur kemampuan siswa secara maksimal. Sebaliknya, jika soal terlalu sulit, sebagian besar siswa akan menjawab salah sehingga tidak memberikan informasi yang berguna. Kelima yaitu memiliki daya pembeda yang baik. Daya pembeda adalah kemampuan soal untuk membedakan antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan rendah. Soal yang baik adalah soal yang dijawab benar oleh siswa yang pintar dan dijawab salah oleh siswa yang kurang mampu. Dengan demikian, soal tersebut dapat menunjukkan perbedaan kemampuan siswa. Yang keenam yaitu bahasa jelas dan mudah dipahami. Bahasa yang digunakan dalam soal harus jelas, sederhana, dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Soal yang menggunakan bahasa yang rumit atau ambigu dapat menyebabkan siswa menjadi salah memahami pertanyaan. Akibatnya, siswa mungkin menjawab salah bukan karena tidak menguasai materi, tetapi karena tidak memahami maksud dari soal. Yang ketujuh yaitu distraktor yang berfungsi, khususnya dalam pilihan ganda. Dalam soal pilihan ganda, distraktor atau pengecoh ini adalah pilihan jawaban yang salah tetapi dibuat seolah-olah benar. Distraktor yang baik harus masuk akal dan tidak mengecoh siswa yang kurang memahami materi. Jika distraktor terlalu mudah dijebak sebagai jawaban yang salah, maka soal menjadi tidak efektif. Kedelapan yaitu praktis dan efisien. Soal yang baik juga harus praktis, artinya tidak mudah digunakan dalam pelaksanaan tes dan mudah dalam proses penilaian. Soal tidak boleh terlalu rumit sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk dikerjakan atau diperiksa. Kepraktisan sangat penting agar evaluasi dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Pertanyaan nomor 4 yaitu pertanyaannya, jelaskan 3 definisi evaluasi menurut para ahli.
Sertakan nama penulis, tahun, judul, dan penerbit. Evaluasi pembelajaran merupakan bagian penting dalam proses pendidikan yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran serta sebagai dasar dalam melakukan perbaikan. Yang pertama yaitu menurut Muhammad Ilyas Ismail pada tahun 2020 dalam bukunya Evaluasi Pembelajaran, Konsep Dasar, Prinsip, Teknik, dan Prosedur yang diterbitkan oleh Raja Wali Pers. Evaluasi adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mengukur keberhasilan pembelajaran serta memberikan umpan balik guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil belajar peserta didik, tetapi juga pada efektivitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya yaitu Nur Ihsan DKK tahun 2023 dalam buku Evaluasi Pembelajaran Perspektif Kurikulum Merdeka yang diterbitkan oleh Deppublish menjelaskan bahwa evaluasi pembelajaran merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang berfungsi sebagai asesmen untuk memberikan informasi tentang perkembangan belajar peserta didik. Evaluasi dalam hal ini digunakan sebagai alat untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran serta sebagai dasar dalam memperbaiki strategi pembelajaran yang lebih efektif. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mengatur Sinaga DKK pada tahun 2026 dalam buku Mozaik Evaluasi Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Ocean Press Indonesia menyatakan bahwa evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan informasi, menilai ketercapaian tujuan pembelajaran, serta memberikan umpan balik yang berkelanjutan. Evaluasi tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga mencakup keseluruhan proses pembelajaran, termasuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu tentukan tingkat kesukaran dan daya beda butir soal berikut. Di sini saya akan mencari tingkat kesukaran terlebih dahulu. Di sini tingkat kesukaran memiliki rumus yaitu P sama dengan B dibagi dengan JB. B di sini adalah jumlah menjawab benar dan JB jumlah seluruh siswa. Kita langsung saja masuk pada soal nomor 1, yaitu contohnya pada nomor butir soal nomor 1 kita hitung ada berapa banyak benarnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita masuk ke dalam rumus yaitu P sama dengan B-nya 11 dibagi dengan jumlah seluruh siswa atau responden. Di sini ada 15. Jadi 11 dibagi dengan 15 sama dengan 0,73. Di sini 0,73 masuk dalam klasifikasi tingkat kesukaran soal, yaitu dalam interval 0,71 sampai 1,00, yaitu dengan keterangan mudah. Selanjutnya yaitu kita masuk di sini 0,73. Kita coba soal nomor 2, yaitu kita hitung kembali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 juga sama seperti yang butir soal nomor 1 tadi, yaitu 0,73.
Selanjutnya butir soal nomor 3, yaitu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Di sini kita buat P sama dengan jumlah banyak benarnya tadi ada 6 dibagi dengan 15. 6 dibagi 15 di sini yaitu 0,4. 0,4. Nah, dan di sini pada soal nomor butir soal ketiga masuk ke dalam interval 0,00 sampai 0,30, yaitu dengan keterangan sulit. Begitupun seterusnya. Baiklah, selanjutnya itu kita mencari daya beda. Pertama kita jumlahkan terlebih dahulu banyaknya jumlah benar pada setiap butir soal siswa. Pada responden ataupun siswa R1 yaitu kita hitung jumlah benarnya yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tulis di sini 7. Selanjutnya yaitu R2 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang R3 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6. Yang R4 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. R6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. R7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. R8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. R9 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah kita hitung dari responden ataupun siswa R1 sampai R15, kita hitung satu persatu seperti tadi dan kita letakkan pada tabel jumlah di sini. Setelah itu kita masuk di dalam pengelompokan kelas atas dan kelas bawah. Di sini pada kelas ataupun kelompok atas kita mengambil nilai-nilai yang paling tinggi, kita masukkan pada tabel berikut ini, yaitu pertama pada nomor 1 dengan jumlah benarnya yaitu 7. Dan selanjutnya yaitu nomor 2 dengan jumlah benarnya 7.
Selanjutnya yaitu pada nomor 3 yaitu R3, kita lihat jumlah benarnya yaitu ada 6. Karena 6 ini termasuk pada kelas bawah ataupun kelompok bawah, kita masuk pada tabel kelompok bawah di nomor 3. Nomor 3 dimasuk pada dengan jumlah benarnya yaitu 6. Selanjutnya yaitu nomor 4 ataupun R4 masuk ke dalam kelas atas. Selanjutnya yaitu nomor 9. Nomor 9 di sini masuk ke dalam kelompok bawah yaitu 6. Kita tulis di sini pada tabel kelompok bawah yaitu 9, nomor 9 dengan jumlah benar 6. Selanjutnya yaitu 10 masuk ke dalam kelompok bawah juga. Selanjutnya 11 masuk ke dalam kelompok atas. Selanjutnya kelompok selanjutnya nomor 12 masuk pada kelompok bawah. Nomor 13 masuk pada kelompok atas. Dan nomor 14 masuk pada kelompok atas juga. Dan yang terakhir yaitu nomor 15 masuk pada kelompok bawah dengan jumlah benar 5. Dan di sini dapat kita lihat bahwa nilai yang paling tertinggi yaitu 8. Kita tulis di sini nilai paling tingginya 8 dan nilai yang paling terendah yaitu 5. Nah, kita langsung saja masuk pada rumusnya, yaitu rumus dari daya beda di sini yaitu dP sama dengan KA dikurang KB dibagi dengan N. KA di sini kelompok atas dan KB di sini kelompok bawah, dan N pada daya pembeda di sini adalah jumlah siswa ataupun responden yang berjumlah respondennya yaitu berjumlah 15 dibagi dengan 2. 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. 7,5 ini kita bulatkan menjadi 7. Selanjutnya yaitu kita lihat di sini pada kelompok atas nilai yang paling tinggi yaitu 8. Kita tulis di sini 8. KA-nya 8 dan nilai terendahnya pada kelompok bawah yaitu 5. 5
yaitu KB. Kita langsung saja masuk pada rumus, yaitu DP sama dengan KA dikurang KB. KA-nya kita di sini dapat 8 dikurang dengan KB-nya yaitu 5 dibagi dengan N. N di sini yaitu 7. 8 dikurang 5 sama dengan 3. 3 dibagi dengan 7 sama dengan 0,42. 0,42 ini termasuk pada interpretasi daya pembeda, yaitu pada indeks 0,41 sampai 0,70, yaitu dengan keterangan baik. Baiklah, sekian video dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.